Suara ledakan disertai percikan api berasal dari kabel listrik bawah tanah yang terbakar di Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu pagi. Api sempat mengecil, namun tiba-tiba percikan api membesar. Asap pekat membumbung tinggi dan sempat mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Tiba-tiba aja api nyala. Dari mana? Dari situ aliran listrik. Ada yang bakar sampah atau enggak, Pak? Nggak ada. Nggak ada, tiba-tiba nyala. Mungkin air kali, Oh gitu ya, Pak ya? strom atau jaringan kabelnya itu terbuka, dia beradu. Mungkin kemakan tikus juga, kita nggak tahu kan. Ya kan gitu kan, soalnya kabel itu kan begini. Api berhasil padam setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Diduga kebakaran akibat kabel yang terkena air akibat pelindung kabel rusak. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo bertemu dengan Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X di Keraton Kilen, Kompleks Keraton Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertemuan berlangsung tertutup selama 1 jam. Presiden Joko Widodo tiba di Keraton Yogyakarta sekitar jam 10 pagi tadi. Mobil yang membawa Presiden langsung masuk ke Kompleks Keraton Yogyakarta. Pertemuan antara Jokowi dan Sri Sultan Hamengkubuwono X berlangsung tertutup. Usai pertemuan yang berlangsung lebih dari 1 jam, Presiden keluar meninggalkan Kompleks Keraton menggunakan kendaraan pribadi. Presiden Jokowi pun sempat menyapa media usai pertemuan. Kunjung ke keraton, ini kan memang sudah hal yang biasa. Kalau beliau sedang di Jogja dan ada waktu, biasanya memang bersilaturahmi kepada ngaso dalem begitu. Tadi kurang. Kita beralih ke informasi Piala Asia. Pemirsa, dipastikan lolos ke 16 besar Piala Asia, Timnas Indonesia langsung menggelar latihan keras. Jelang melawan Australia, Jordi Amat mengajak seluruh pemain mati-matian berjuang di lapangan. Semua bisa terjadi di sepak bola. Siapa yang menyangka tim dengan peringkat terendah 146 FIFA di gelaran Piala Asia dan memiliki skuad termuda bisa lolos 16 besar Piala Asia 2023. Dari awal misi yang seolah mustahil telah ditabrak skuad asuhan Sinteyong. Indonesia mampu mencetak gol saat melawan Irak dan Jepang, bahkan menang dari Vietnam. Tapi ini belum usai. Indonesia menatap laga melawan Australia. Latihan keras langsung dijalankan dan tidak ada kata menyerah. Menang adalah harga mati. Today we die for each other. Yeah. I die for you. You die for me. We die inside there. We give everything. Sama-sama satu tim, all together all the time. Saat bicara peringkat FIFA mungkin Indonesia tertinggal dari tim Australia. Tapi kalau bicara kerja keras pantang menyerah, timnas Indonesia tidak akan pernah kalah. Indonesia siap mencetak rekor selanjutnya. Indonesia menghadapi lawan berat di 16 besar Piala Asia 2023. Skuad Merah Putih akan berhadapan dengan Australia, di mana Indonesia baru sekali meraih kemenangan sepanjang 18 kali pertemuan. Indonesia bersiap memasuki pertarungan sengit di babak 16 besar Piala Asia 2023 setelah mencetak sejarah lolos ke babak 16 besar pertama kalinya. Lawan yang kali ini dihadapi adalah Australia, negara tetangga yang juga musuh berat bagi perjalanan tim Merah Putih di kancah internasional.
Australia juga menjadi andalan di turnamen ini. Meski demikian, pelatih Sinteyong menolak menyerah. STI berharap pemain-pemain muda miliknya seperti Marcelino Ferdinand dan Ramadan Sananta bisa tampil performa terbaiknya. 내일 경기는 우리한테는 쉬운 경기는 절대 아니다 생각이 들고요. 워낙 호주란 팀은 좋은 팀이고 신체적인 조건이나 파워 면에서는 아시아에서는 가장 좋다고 생각할 수 있는 팀이다 보니까 힘든 경기는 될 수 있겠지만 우리 또한 포기하지 않고 경기장에서 젊은 패기로 우리 선수들한테 열심히 최선을 다하는 모습을 보여줄 수 있게끔 독려하겠습니다. Indonesia dan Australia sudah bertemu sebanyak 18 kali di semua turnamen. Indonesia tampak inferior karena hanya menang sekali. Sementara Australia menang 14 kali dan hasil imbang 3 kali. Satu-satunya kemenangan Indonesia terjadi pada Agustus 1981. Saat itu Indonesia menang 1-0 atas Australia di laga kualifikasi Piala Dunia 1982. Pertemuan terakhir Indonesia dengan Australia terjadi pada 2010 lalu, di mana kedua tim menjalani laga kualifikasi Piala Asia. Saat itu Australia menang 1-0. Sementara itu Australia tak mau menganggap remeh Indonesia. Menghadapi Indonesia adalah tantangan baru bagi skuad Sokro saat ini. Karena terakhir kali Australia hadapi Indonesia, skuad yang sekarang belum ada yang terlibat. Mengandalkan pemain yang berlaga di Liga Eropa seperti bek Leicester City, Harry Souttar, dan kiper AZ Alkmaar, Matteo Ryan, Australia berharap bisa melewati Indonesia untuk melaju ke babak selanjutnya. Ya, pemain tim nasional Indonesia Pratama Arhan mengucapkan syukur karena bisa lolos babak 16 besar Piala Asia. Ia bersama pemain timnas lainnya bertekad memberikan yang terbaik melawan Australia. Syukur karena emang ini sejarah buat kami Indonesia masuk 16 besar. Tentu perasaan saya sangat senang bisa lolos ke 16 besar ini. Dan persiapan saya pun juga sudah sangat siap untuk menghadapi pertandingan nanti. Pemain pun juga sudah sangat siap dan official pelatih pun juga sudah menjadi satu untuk pertandingan nanti. Tentunya kami akan melakukan yang terbaik untuk pertandingan nanti dan saya kalau dikasih kepercayaan sama Coach Shin pasti saya kasih yang terbaik di pertandingan nanti. Pemirsa, nada optimisme disuarakan rakyat Indonesia menatap babak 16 besar Piala Asia Timnas Indonesia melawan Australia. Meski secara peringkat FIFA terpaut jauh, Indonesia optimis bisa meraih kemenangan. Pertandingan lawan Australia ini, seberapa optimis bisa menang Indonesia lawan Australia? Ya optimis aja sih, mudah-mudahan sih bisa menang melawan Australia. Berharap sih semoga bisa menang ya ke babak selanjutnya gitu. Bakal berat sih, bakal susah lah, cuman optimis menang. Optimis menang ya? Skornya prediksi skor 2-1 lah buat Indonesia. Semoga menang lah, menang. Ya 2-1 lah, ikut bangga sih, ya walaupun beruntung ya, tapi